Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Belajar Online. Untuk video pembahasan kali ini, kakak masih membahas mengenai jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian yaitu untuk akun-akun, yaitu beban yang masih harus dibayar, kemudian ada pendapatan yang masih harus diterima, kemudian penyesuaian aktivitas tetap. Kalau video sebelumnya kan kakak sudah menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian untuk perlengkapan, kemudian pendapatan diterima di muka, dan beban dibayar di muka. Jadi kalau adik-adik atau teman-teman ingin memahami lebih jauh mengenai jurnal penyesuaian ini, pada baiknya adik-adik atau teman-teman melihat dulu video kakak yang sebelumnya ya. Oke, kita langsung saja ya membahas yang pertama ini mengenai jurnal penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar, atau kita sebut juga dengan beban terutang ya ini. Beban yang masih harus dibayar ini merupakan beban yang belum dibayar secara tunai ya. Tetapi di sini kita sudah mengakui sebagai beban dan kewajiban pada periode yang bersangkutan. Karena di sini perusahaan ini telah menerima manfaat atas beban tersebut. Itulah yang dikatakan dengan atau yang dimaksud dengan beban yang masih harus dibayar. Agar kita tidak bingung mengenai beban yang masih harus dibayar ini, kita langsung masuk saja ke contoh kasus ya. Di sini ada contoh kasus yang pertama. Begini ya, misalkan gaji karyawan bulan Desember 2018 baru akan dibayarkan tanggal 3 Januari 2019 sebesar 3.500.000. Oke, bagaimana kalau kita ingin menyesuaikan transaksi ini, yaitu beban gaji pada utang gaji masing-masing senilai 3.500.000. Beban gajinya di debit 3.500.000 dan utang gaji 3.500.000 di kredit. Oke, kan mengapa utang gaji? Karena ini kan baru akan dibayarkan. Namanya saja baru akan dibayarkan, otomatis perusahaan ya berutang ya kepada karyawan. Oke. Berikutnya untuk contoh kasus yang kedua ya. Perusahaan membayar gaji ke karyawan ya sebesar 2.400.000 untuk 6 hari kerja setiap hari Sabtu. Tanggal 31 Desember 2017 itu jatuh pada hari Selasa. Oke, bagaimana kita membuat jurnal penyesuaian untuk kasus seperti ini? Yaitu di sini ada beban gaji 800.000 di debit dan utang gaji 800.000 di kredit. Bagaimana sih perhitungannya? Perhitungan untuk beban gaji ini, gaji karyawan ini ya, yang masih harus dibayar ini kan ada 2 hari, yaitu hari Senin dan Selasa ya. Seharusnya kan perusahaan membayar gaji karyawan ini pada hari Sabtu, tapi kan di sini belum mencapai hari Sabtu, kan sudah jatuh di hari terakhir pembukuan, yaitu 31 Desember 2017 ini jatuhnya di hari Selasa, sehingga perusahaan di sini mempunyai utang gaji karyawan selama 2 hari ya di akhir tahun 2017 ini. Jadi perhitungannya itu 2 hari per ini, 6 ini merupakan 6 hari kerja ini dikalikan dengan 2.400.000, makanya di sini 800.000. Begitu cara menghitung ya untuk contoh kasus seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, ada pendapatan yang masih harus diterima. Apa sih pendapatan yang masih harus diterima ini? Pendapatan yang masih harus diterima ini merupakan pendapatan ya yang belum dibayar secara tunai dari pelanggan atau pihak luar. Tetapi di sini sudah diakui sebagai pendapatan yang pendapatan untuk periode yang bersangkutan. Karena di sini kan perusahaan sudah melakukan pekerjaannya, atau pelanggan kita ini telah menerima manfaat dari perusahaan. Oke. Agar kita tidak bingung mengenai pendapatan yang masih harus diterima ini, kita masuk langsung saja ke contoh kasusnya begini. Pada akhir periode terdapat pendapatan yang masih harus diterima pembayarannya sebesar 4 juta. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember ini ya untuk
2018 ya, sebagai berikut ini. Piutang usaha di debit senilai 4 juta dan pendapatan jasanya senilai 4 juta di kredit. Mengapa piutang usaha di debit? Karena kan pelanggan di sini kan belum membayar ke perusahaannya kita. Kemudian pendapatan jasa karena kita memperoleh pendapatan ya atas usaha yang kita berikan senilai 4 juta di kredit. Oke. Kemudian berikutnya ada aktiva tetap ya, atau penyusutan untuk aktiva tetap. Ingat bahwa di akhir periode ya, aktiva tetap ini yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu harus disusutkan karena nilai aktiva tetap sesungguhnya di tahun berjalan ini dibandingkan dengan nilai aktiva tetap pada tahun pembelian itu tidak sama. Maksudnya gini ya, kalau kita membeli aktiva tetap contohnya itu kendaraan, kalau kita beli terus kalau kita mau jual kembali pasti harganya berbeda dong, harganya pasti turun, tidak sama seperti yang kita beli pertama. Oke. Kemudian perbedaan ini muncul karena apa ya, pendapatan atau jasa akan semakin menurun dari tahun ke tahun. Ingat bahwa semua aktiva tetap itu pasti disusutkan kecuali tanah. Mengapa tanah itu tidak disusutkan? Karena ingat harga tanah itu dari tahun ke tahun pasti akan mengalami yang namanya peningkatan. Oke. Gini, langsung saja ya kita masuk ke contoh kasusnya untuk penyusutan aktiva tetap ini. Gini, misalkan dalam neraca saldo per 31 Desember 2018 akun peralatan di debit sebesar 10 juta. Setiap akhir periode ditetapkan peralatan ini disusutkan sebesar 10% dari harga perolehannya. Gimana sih kita menghitungnya? Atau bagaimana kita membuat ke dalam jurnal penyusutan itu? Jurnal penyusunannya untuk 31 Desember ini yaitu beban penyusutan peralatan senilai 1 juta dan akumulasi penyusutan peralatan senilai 1 juta. Mengapa 1 juta? Ingat bahwa 10 juta dari 10% itu adalah 1 juta ya. Oke. Untuk aktiva tetap ini ya, sebenarnya sih ada beberapa metode pencatatan atau metode penyusutan ya. Yaitu ada juga metode garis lurus, metode saldo menurun, metode jumlah angka tahun, dan metode satuan produksi. Namun nanti untuk metode-metode mengenai aktiva tetap ini kakak akan bahas di video yang lain ya. Kakak akan mengkhususkan untuk video berikutnya. Oke, itu ya mengenai jurnal penyesuaian untuk video kali ini. Dan semoga apa yang kakak berikan ini selalu bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian. Dan untuk video selanjutnya kakak akan membahas mengenai pembuatan atau penyusunan kertas kerja ya. Oke. Dan untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan membagikan video kakak mengucapkan terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa untuk selalu belajar dan meningkatkan minat baca teman-teman sekalian. Oke, sekian dari kakak.